ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhtalafal ahzab min bainihim فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون
lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن اللهم علمنا القرآن وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Fakhtalafa mongko padha berselisih, padha pasulayan sapa al ahzabu pira-pira golongan. Al-ahzab hizbun ahzabun al-ahzabu pira-pira golongan mim bainihim saking antarane wong akeh. Fawailun mongko utawi neraka wel mongko utawi kecelakaan lilladzina dzalamu kanggone wong akeh kang padha zalim. Fawailun mongko utawi neraka wel utawi kecelakaan lilladzina dzalamu bagi orang-orang yang berbuat zalim min azabi yaumin alimin ya saking azab min azabi saking azab yaumin alimin dina kang pedih ya, dina kang pedih yaitu dina kiamat. Fakhtalafal ahzabu min bainihim. Jadi maka berselisihlah al-ahzab ya beberapa golongan yang terdapat min bainihim di antara mereka. Jadi di antara mereka bersilang pendapat sehingga mereka menjadi bercerai-berai. Di antara mereka ada yang mengaku bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul Allah. Di antara mereka lagi ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah. Jadi ini terjadi perselisihan di kalangan ahlul kitab, ya, orang-orang Nasrani. Ya, sebagian mengatakan bahwa Isa itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Sebagian lagi mengatakan bahwa Isa itu adalah Isa itu adalah anak Tuhan. Isa itu adalah anak Allah. Nah, ini perselisihan di kalangan mereka terkait dengan keberadaan Nabi Isa alaihissalam. Tentu yang mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba dan Rasul Allah, itulah yang benar. Ya, itu yang benar. Yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan,
ya, yang mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, maka itu adalah yang salah. Dan itu yang dikecam oleh Allah ya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, Al-Maidah 72. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafir. Siapa yang kafir? Alladzina, yaitu mereka qalu, ya, mengatakan, mereka yang mengatakan innallaha, bahwa sesungguhnya Allah huwa, dia Allah adalah al-masih ibnu Maryam. Jadi telah kafirlah orang yang mengatakan ya bahwa sesungguhnya Allah itu ya Al-Masih, ya Al-Masih ibnu Maryam. Padahal waqala Al-Masih, dan Al-Masih berkata, Nabi Isa berkata, ya Bani Israil a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Ya, Allah itu adalah Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi Nabi Isa itu ngomong, pesen nasihat sama kaumnya supaya kaumnya menyembah Allah. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, nah itu kesalahan yang fatal. Ya, Nabi Isa tidak seperti itu. Ya, Nabi Isa itu adalah hamba dan Rasul Allah, abduhu wa rasuluh. Ya, hamba dan Rasul Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Ya, bukan anak Tuhan. Ya, di surat At-Taubah ayat yang ke-30, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak laki-laki Allah, dan orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih Isa itu adalah anak laki-laki Allah. Allah ya langsung menyambar kalimat ini dengan zalika qauluhum bi afwahim. Itu adalah ucapan-ucapan mereka dengan lisan-lisan mereka. Nah, itu ucapan mereka yang hanya menggunakan mulut mereka saja itu. Zalika qauluhum bi afwahim. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, yang menyerupai ucapan orang-orang kafir dahulu. Ya, terus menawi omongane ya cangkeme wong akeh wae. Itu omongan mulut-mulut mereka aja, sama seperti orang-orang terdahulu itu. Kalau ngomongnya seperti itu juga, persis juga. Nah, jadi mereka nganggap bahwa ya kalau Yahudi Uzair itu anak Allah, kalau Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah gitu. Nah, di sini malah lebih dahsyat lagi, Allah itu ya Al-Masih. Ya, Allah itu ya Al-Masih. Padahal Al-Masih mengatakan kepada kaum Israel, sembahlah Allah. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah Tuhanku dan juga Tuhanmu gitu. Innahu mayyusyrik billah gitu. Karena sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, ya peringatannya keras banget Nabi Isa gitu. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya, mereka haram masuk surga, wajib masuk neraka. Wa ma lidzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Zalim ini adalah zalim karena menyekutukan Allah. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah di akhirat tidak akan menemukan penolong. Gitu. Ya, wa ma lidzalimin min ansar. Gitu. Nah, ini
ya di kalangan di kalangan ahlul kitab mereka terjadi selisih. Ada yang mengatakan Al-Masih itu hamba dan Rasul Allah, nah itulah yang benar. Di sisi lain mereka mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ini yang salah gitu. Ya. Maka Allah mencela fawailul lil ladzina dzalamu min adzabi yaumin alim. Maka kecelakaan besar bagi orang-orang yang dolim. Ya, orang yang dolim siapa di sini? Orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah anak Tuhan, itu dolim, menyekutukan Allah. Ya, termasuk menyekutukan Allah adalah dolim. Celakalah mereka, orang-orang yang dolim. Ya, karena azab di hari yang sangat pedih. Min adzabi yaumin alim. Ya, karena azab di hari yang sangat pedih. Gitu. Hari apa itu? Hari kiamat. Ya, hari kiamat, hari yang menjadikan manusia ya kaget ya karena datangnya tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba datang. Hal yang duruna ora padha ngenteni sapa akeh illa sa'ata kejaba kiamat. Mereka sesungguhnya tidak menunggu illa sa'ata kecuali menunggu kiamat. Anta tiyahum yen teka apa kiamat ing akeh ya. Anta tiyahum yen teka apa kiamat ing akeh bau tatan kali itu bautatan itu apa? Datang dengan tiba-tiba duwadaan teko itu. Ada teko duwadaan itu karo gitu. Langsung dar gitu. Ini mau ngantuk-ngantuk, gak iso ngantuk. Kejaba nek mripate lara pancen ya to. Bisa keturun barang yang gitu. Itu bautatan gitu. Ya. Datangnya tiba-tiba. Wahum utahe akeh iku la yasyuruna ora padha rumangsa sapa akeh. Mereka tidak menyadari gitu. Ya, kiamat datang pada mereka dengan tiba-tiba ya, sedangkan mereka tidak menyadari gitu. Jadi yang ditunggu orang-orang yang menyekutukan Allah itu ya tidak ada lain ya ini kiamat ini. Nah, nanti kalau sudah kiamat Allah akan memberikan keputusan. Ya, Allah akan memberikan keputusan gitu. Jadi bukan di dunia ini mereka masih asik dengan dengan kesyirikannya, asik dengan kekufurannya begitu. Nah, nanti kalau sudah hari kiamat semuanya akan jelas gitu. Ya. Semua akan jelas. Nah, sapa sing salah, sapa sing bener gitu. Yang salah ya disanksi, sing bener ya dipahalai gitu. Ya, itu dari keputusan, makanya kiamat disebut dengan yaumul fasli. Iya kan? Yaumul fasli. Hari apa? Hari keputusan. Jadi sudah hari keputusan. Ya, hari yaumul jaza. Kiamat itu disebut juga hari pembalasan. Yang baik dia dibalas walaupun sekecil apapun. Yang jelek juga akan diberikan balasan walaupun sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan diberikan balasan, yang jelek juga akan diberikan balasan sekecil apapun itu. Ya. Nah, jadi itu nanti kiamat. Jadi kalau sekarang belum. Makanya mereka bertahan dengan pendapat masing-masing. Ya, bahkan mereka merasa benar dengan pendapatnya dan memperjuangkan juga supaya orang mengikuti pendapatnya. Gitu. Nah ini di dunia, ya sudah, monggo saja begitu. Masing-masing nanti akan menerima dampak akibat daripada itu semua. Gitu. Ya.
Al akhillau utawi pira-pira kekasih. Al akhilla itu teman-teman akrab. Jadi teman akrab namanya al akhilla. Al akhilla utawi konco-konco akrab utawi pira-pira kekasih. Nah, kekasih itu adalah teman akrab. Ya. Yauma idzin ing dalem dinane iku pada hari kiamat. Ya, para ya teman dekat ya kekasih nanti pada hari kiamat ba'duhum sebagian wa'ake li ba'din maring sebagian iku aduun musuh ya al akhir la utawi pira-pira kanca akrab utawi pira-pira kekasih yauma idzin ing dalem dinane iku dina kiamat ba'duhum sebagian akeh li ba'din maring sebagian liyane iku aduun musuh illal muttaqina kejaba akeh kang padha takwa. Bapak ini ya pertemanan itu kalau tidak hati-hati akan membawa kerugian. Ya, bisa saja berteman baik-baik di dunia, padahal nanti di akhirat mereka akan saling bermusuhan. Kenapa? Karena tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka pentingnya mencari teman itu. Ya. Berarti apa? Ya berarti mencari teman tidak mudah ya, kan? Ya, mencari teman itu tidak mudah gitu. Ya, kalau untuk mencari teman surga itu ya berat itu. Konco teman hanya untuk hura-hura banyak itu. Terus yang penting kamu punya modal itu untuk hura-hura banyak teman itu. Tapi kalau untuk mencari teman surga, ya mencari teman untuk masuk surga, nah itu yang susah. Ya, wae ngaji, diajak ngaji, wae sholat, diajak sholat. Wae sodako, diajak sodako, wae berjuang, diajak berjuang gitu. Itu berat, punya teman yang begini berat itu. Kadang-kadang kita punya teman malah justru ngendon-ngendoni malah gitu. Ya, ngendon-ngendoni kita gitu. Harusnya dengan teman itu kita bersemangat untuk berjuang, untuk beribadah, tapi justru keberadaan teman malah menjadikan kita loyo gitu. Berarti ini teman tidak manfaat. Jadi kalau kalian punya teman seperti itu segera bersikap, ya, segera bersikap agar tidak membawa kerugian kita nanti di akhirat, begitu. Baik, praja, seorang konco karo kamu jauh ya. Wes kamu di dewe, aku ada di dewe gitu. Untuk apa berteman kalau kemudian membawa sengsara nanti di akhirat? Begitu. Ya, kalau berteman, ya berteman dunia, berteman di akhirat. Gitu. Ya, karena apa? Pemberitahuan Allah seperti itu, al-akhilla, ya, teman-teman akrab, kekasih-kekasih, ya, yauma idzin pada hari kiamat itu nanti, ba'dhum li ba'din aduun. Ya, sebagian itu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain gitu. Bukan kalau konco gak sembarangan itu, gak oleh ngawur, iya tak? Kalau konco gak oleh ngawur gitu. Kamu nang pondok koncone bisa bener-bener iso api, ya. Tapi kalau kamu sudah di luar, wah bermacam-macam teman itu, ya. Yang pondok iso bae sholat jamaah dalam masjid, wis nang omah. Apa kira-kira bisa seperti itu? Susah. Ya, teman datang, waktunya sholat, teman datang ngajak main, ngajak dolan begitu. Ya. Itu kalau kita tidak berhati-hati, bisa habis agama kita ini gitu. Ya, iman kita ini bisa tergerus. Ya. Makanya penting Allah ngasih tahu illal mut, kecuali orang-orang yang bertakwa gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu
ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini kan konsep berteman nih gitu. Surat Al-Ahzab ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ayo orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik gitu. Wa kunu ma'as-shadiqin. Berkumpullah kamu dengan orang-orang yang benar gitu. Jangan sekedar kumpul, gerudak-geruduk gitu. Ternyata menyesatkan, ternyata membawa kesengsaraan gitu. Ya, wa kunu ma'as-shadiqin. Al-Ahzab ayat berapa itu? Al-Ahzab ayat 100 berapa? Loh, kok 100 berapa? Maaf, Al-Ahzab surat At-Taubah ya. Kan Al-Ahzab surat At-Taubah 100 berapa? Ayo dicari. Ayo cepet-cepetan golek. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Beda kalau surat Al-Ahzab ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wes ketemu ayat 119. Nah, itu ada cerita sebelumnya itu, ada 3 orang diceritakan itu. Ya. Ada kisah 3 orang yang mendapatkan sanksi gara-gara mereka lemah, mereka kendor dalam perjuangan itu. Ya, di ayat sebelumnya itu cerita tentang 3 orang yang disanksi. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar gitu. Wis paham ya? Itu golek kanca sing bener, ojo sekedar golek kanca. Ya cari teman, di pondok juga sama, cari teman yang bisa menjadikan kamu lebih baik. Ojo duwe apa, ojo golek kanca sing ndelelem. Ngerti ndelelem enggak? Ndelelem iki melempem. Nek kanca melempem ngono kowe melok melempem pisan kok jemblem ngono. Tahu jemblem? Nek jare wong Madura welus, iya. Melempem kayak jemblem, kayak welus ngono gitu. Iya. Carilah teman yang semangat begitu. Carilah teman yang punya semangat juang luar biasa. Punya semangat belajar. Ojo golek kanca sing melempem. Iya. Akhirnya mondok pirang-pirang tahun gak oleh apa-apa. Oleh jemblem tok, gitu. Oleh jemblem, awake abu melempem, gitu. Melempu kabeh awake, akan mangan sampai turu gitu. Ya. Mondok akan mangan sampai turu gitu. Gak akan deres, gak akan sinau gitu, gak akan ngapalno gitu. Ya. Nah, ingat-ingat itu ya, bahwa ya pertemanan itu ternyata nanti di akhirat bisa menjadi musuh satu sama lain, ya kecuali orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin, ya illal muttaqin. Bagaimana dengan berhala-berhala yang juga disembah-sembah oleh mereka? Ya, oleh disembah oleh sebagian besar orang itu. Nanti seperti apa? Nah, coba kamu lihat juga di surat Al-Ankabut. Kembali di surat Al-Ankabut ayat 25 itu. Ya. Innama takhadtum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar
wa ma lakum min nasirin. Dawuh Allah, innamat takhadtum min dunillah, bahwasanya apa-apa yang kamu ambil saat temune bareng kang ngalap sira kabeh min dunillahi saking saliyane Allah. Jadi berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah ya, ausanan ya, berhala ya. Innamat takhadtum min dunillahi ausanan ya, sak temene barang kang ngalap sira kabeh saking saliyane Allah kang arupa ausanan berhala-berhala kuwi ya, itu hanya mawaddata bainikum fil hayatid dunya ya, untuk apa mawaddah kasih sayang bainikum antarané sira kabeh fil hayatid dunya ing dalam kauripan dunya. Jadi berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah itu hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu di dunia. Nah, guyub itu aja. Biar kita kelihatan guyub, kelihatan bersatu gitu. Ya, biar kelihatan guyub, kelihatan bersatu. Ya, kita saling berkasih sayang di dunia ini gitu. Di dunia aja gitu. Tapi summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Banjur yaumal qiyamati besok dalam dina kiamat yakfuru padha ngufuri sapa ba'dukum sebagian sira kabeh bi ba'din kelawan sebagian liyane gitu. Di dunia itu hanya media untuk pertemanan, media untuk berkasih sayang saja di dunia. Berhala-berhala itu. Tapi nanti di akhirat kamu akan saling mengkufuri satu sama lain. Kamu akan mengingkari satu sama lain, gak gelem ngakoni gitu. Saya dulu diajak nih gak, apa ngejawabmu gitu, gegeran gitu. Enggak, sampean sing benesuk sore teko nang ngajak ngono. Enggak, apa, gak tahu ngejawabmu. Kowe dhewe sasar-sasar dhewe gitu. Kok nyala-nyalano aku gitu. Nah, gak percaya saling gegeran ono dina kiamat begitu. Ya, jadi mereka saling bertengkar satu sama lain gitu. Ini getun ya, di dunia kayak mawaddah apa kayak saling berkasih sayang gitu ya, tapi di akhirat apa tertrebrek, saling bermusuhan, saling mengkufuri satu sama lain gitu. Wa ma'wakumun nar gitu. Dan tempat kembali kalian semua adalah neraka. Jadi tempat kembalinya orang-orang yang menyembah selain Allah-nya adalah neraka. Wa malakum min nasirin, dan tidak ada pula bagi kamu orang yang bisa menolong gitu. Nah, siapa yang nanti bisa menolong di akhirat? Hanya Allah. Ya, hanya Allah. Makanya kalau kita berkasih sayang satu sama lain itu harus dasarnya karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Cinta itu kalau karena Allah, benci itu kalau karena Allah, maka minal iman, itu adalah bagian daripada iman gitu. Kalau bukan karena Allah, cinta bukan karena Allah tapi karena yang lain, maka itu adalah nafsu. Ya. Kenapa? Ya, karena Allah. Ya, bukan karena apa-apa gitu. Tidak ada yang mengumpulkan kita dengan orang lain kecuali hanya Allah saja. Tujuannya adalah untuk Allah. Bukan untuk orot-orot hartanya temennya, bukan begitu. Ya. Al-Hafidh Ibnu Asakir, ya, beliau meriwayatkan satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna rajulaini," andaikan ada dua orang lagi, tahabba fillah. Ya, tahabba fillah. Yang keduanya saling mencintai. Jadi apabila ada dua orang yang saling mencintai, ya, ada dua orang yang saling mencintai itu. Tapi dasar dia mencintai itu fillah. Ya. Berarti mereka saling mencintai itu karena Allah.
bukan karena yang lain. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya bil masyriq, ada di timur. Wal akhar bil maghrib, sedangkan yang lain ada di barat. Yang satu ada di timur. Ya, di timur mana? Di Papua, di Flores, di Ambon, di Surabaya, di Mojokerto, ini timur ya. Yang barat yang mana? Maluku sana. Mana itu? Barat sana. Ya, itu sendiri pokoknya barat gue. Utara selatan, barat, utara selatan, barat timur ya. Nah, barat sana berarti ya. Kalau dalam peta barat kan sana ya. Ya, timur sana, betul Papua itu barat sana gitu. Nah, berarti siapa aja no? Yang satu di Indonesia, yang satu di Palestina, yang satu di Mesir, yang satu di Sudan, yang satu di Jerman, yang satu di Italia begitu. Ya, kalau melihat peta ya, peta dilihat dari belahan peta masalahnya begitu. Beda lagi nanti kalau kita sudah ada di bawah lagi, maka timurnya itu sana, baratnya sana begitu. Kalau kita dalam posisi yang seperti ini, ya peta itu kalau digelar begitu, maka di sana utara, sini selatan, maka barat sana, gitu kan? Bisa baca peta? Pusing baca peta ya. Nah, karena kalian tidak pernah belajar bagaimana baca peta buta ya. Nah, kalian memang tidak pernah diajari begitu-begituan ya. Kalau dulu kita belajar itu peta buta itu sampai hafal ya. Gambar Indonesia itu sampai hafal. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ya. Sampai Papua gambar bisa. Oh ini Timor Leste di mana? Ini pulau apa bisa begitu. Yang satu di timur, yang satu lagi di barat kata Rasulullah. Tetapi karena keduanya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah. Nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersamanya pada hari kiamat. Walaupun yang satu di timur, yang satu di barat sana gitu. Nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah gitu. Ya akan dikumpulkan oleh Allah. Maka mencintai saudara itu tidak perlu ada ini, tidak boleh dan tidak perlu ada sekat peta demografi gitu. Tidak perlu gitu. Wah ini kan orang Malaysia, nah, ini kan bukan orang kita, ini kan orang India. Tidak ada di dalam Islam itu tidak ada persahabatan itu karena dipisahkan oleh satu wilayah gitu. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Orang iman itu adalah saudara. Dimanapun mereka bertempat, gitu. Ya, dimanapun mereka bertempat. Gitu. Orang Palestina itu saudara kita. Orang Turki itu adalah saudara kita. Ya, di Prancis banyak saudara kita. Sekarang di Eropa, di negeri Barat itu gelombang orang masuk Islam itu luar biasa. Ya, di Prancis itu kadang orang masuk Islam itu bisa ya setiap bulan itu bisa ribuan masuk Islam itu. Jadi di Eropa sana orang masuk Islam itu tiap hari itu. Dalam satu negeri itu, dalam satu negara itu bisa puluhan ribu orang masuk Islam itu tiap hari. Ya, ada pertanda apa ini begitu? Ya karena orang Islam yang ada di Eropa sana menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik. Ya, memberikan pencerahan kepada mereka Islam itu seperti ini. Maka di Jepang Islam juga berkembang. Di Amerika juga seperti itu. Ya, kasus Palestina ini justru malah membuka mata dunia. Ya, akhirnya mereka berpikir bahwa ternyata ya peradaban itu ya Islam gitu. Ya, mereka menerima Islam gitu. Mereka berduyun-duyun untuk masuk Islam. Ini berita-berita Masya Allah membanggakan. Ya, dunia Barat mereka sudah kolap. Ya, peradaban Barat sudah mulai hancur gitu begitu. Hanya tinggal kita peradaban Islam ini. Ya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil
haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Tetap Islam nanti akan mengalahkan semuanya. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak suka gitu. Tapi Allah turunkan Islam ini liyudhhirahu untuk memenangkannya 'alad dini kulli atas semua agama. Liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun orang musyrik tidak senang. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak senang. Tapi Islam tidak bisa dibendung. Ya. Jepang ini sudah mau banyak yang sudah masuk Islam. Ribuan orang masuk Islam. Ya. Begitu luar biasa. Artinya apa? Berarti peluang dakwah kita ke dunia itu sangat terbuka. Begitu. Tergantung Anda siap apa enggak. Ya. Anda siap enggak untuk berdakwah di penjuru dunia ini begitu. Ya, kalau Anda ingin berdakwah di Jerman, ingin berdakwah di Italia, di Inggris, di Prancis, ya berarti kalian harus menguasai bahasa Inggris. Kalau kalian ingin berdakwah di Amerika, di California, di Washington sana, ya berarti harus menguasai bahasa Inggris. Kalau ingin berdakwah di New Zealand, ya di Australia, ya berarti harus menguasai bahasa Inggris itu. Kalau dakwah ke Pakistan sana, ya berarti harus menguasai Inggris, Arab juga. Gitu. Kalau ke India ya berarti harus menguasai bahasa Urdu. Iya. Gitu. Kalau berdakwah ke Cina sana ya harus menguasai bahasa apa? Ya bahasa Cina, bahasa Mandarin juga itu ya. Leng Tai Wong itu. Apa Leng Tai Wong itu? Toilet ya. Ya, nang Belanda harus bisa bahasa Belanda. Burnaskopen. Apa Burnaskopen itu? Bubur panas kokopen. Ya. Jadi gitu. Ini kita harus menyiapkan diri. Ya, makanya kembali justru orang sukses itu kalau dia menyiapkan diri sebagai pendakwah gitu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalimat terakhir perhatikan itu. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang berhasil, yang sukses itu. Siapa mereka yang mau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka yang mau berdakwah, menyeru kepada kebaikan. Perintah kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, ini dakwah ini. Jadi kalau ingin sukses jadi dai itu. Ya, dunia akhirat itu sudah. Tidak usah ragu-ragu, yang bikin ragu itu setan itu. Ya, innama yalqahus syaitan, ya. Sebenarnya orang yang bisa digoda-goda oleh setan itu adalah alladzina tawallawnahu, mereka menjadikan setan sebagai sahabatnya gitu. Walladzina hum musyrikun, dan mereka orang-orang yang menyekutukan Allah, itulah yang nanti akan menjadi teman setan. Nah, setan selalu saja menanamkan keraguan gitu. Ya. Kalau orang yang beriman enggak, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan enggak punya kemampuan untuk menggoda orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas sekali ya. Nasihat Allah kepada kita seperti itu. Di surat An-Nahl ayat 98, 99 ayat 100 itu ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wal alladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Itu sudah petunjuk Allah seperti itu. Jadi yang menjadikan kita ragu-ragu itu ya karena setan itu. Ya. Nah, kembali, jadi kalau orang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, walaupun yang satu ada di timur, yang satu ada di barat, nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah.
Yaqulu Allah berfirman hadzal ladzi ahbabtahu fiyya walladzi ahbabtahu fiyya. Ini adalah orang yang kamu cintai karena aku dulu itu. Ya. Kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat. Buktinya apa kita cinta kepada Rasul? Kita selalu membaca salawat untuk beliau. Kita selalu mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Makanya jangan lupa baca salawat. Ya, bukti cinta kita kepada Rasul nanti akan ditemukan kita dengan Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Perbanyak baca salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Ya. Kita bersahabat dengan orang-orang di Afrika sana gitu. Nanti akan dipertemukan oleh Allah. Nah, ini temanmu yang kamu dulu saling mencintai karena aku kata Allah begitu. Jadi kita akan ketemu dikumpulkan gitu. Ya. Nah, ini pentingnya ya kita berteman, jangan sampai kita salah gitu. Kalau salah mencari teman itu celaka gitu. Kita bisa celaka gitu. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan ya ilmu ya kajian kita pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah ya, menjadi kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita. Ya, semoga orang tua kita juga senantiasa di dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan semoga yang sakit-sakit diberikan sehat, sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendapatkan kesulitan semoga dimudahkan oleh Allah. Yang terlilit oleh hutang semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membayarnya. Ya, semoga kelak kita semua diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dimasukkan surga bersama Rasulullah, sahabat dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.